wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalna ilaika al-kitaba wal-ladzina atainahumul kitaba yu'minuna bihi wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun wa ma kunta tatlu min qablihi kitabin wa takhuttuhu بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آية بينات في صدور الذين أوتوا العلم ومن يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إنما الآية عند الله وإنما أنا نذير مبين. Artinya, dan demikianlah untuk kepadamu Al-Quran, maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka yang beriman kepadanya, dan di antara mereka ada yang beriman kepadanya, dan tidak adalah yang mencari ayat lain kami orang-orang kafir. Dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya sesuatu kitabmu, dan kamu tidak pernah menulis sesuatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang-orang yang kamu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang ilmu, dan tidak ada yang mencari ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak turunkan kepadanya mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ayas yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah SWT. Ketiga, penutup yang akan disampaikan oleh Ikhlas Sabir. Kepada Ikhlas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersekolah pada hari ini, dan juga diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Tidak lupa juga salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada siang ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat itu merupakan kewajiban bagi kita, apalagi kita beragama Islam. Rasulullah juga bersabda, sholat itu seperti tiang di dalam agama. Kita ini bukan hanya melaksanakan sholat, tapi kita juga harus mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu tidak mudah, karena mendirikan sholat itu jaminannya adalah surga. Hal ini dapat diibaratkan seperti sebuah rumah.
Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak akan dapat berdiri. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan untuk sholat dengan ketentuannya tersendiri. Apabila tidak mampu berdiri, bisa duduk atau tiduran. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus menangkap. Hal ini menjadi bukti begitu besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, langsung bersegera datang ke masjid. Namun bagi perempuan lebih diutamakan untuk di dalam rumah. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah di dalam surah Al-Ankabut yang dibacakan teman kita tadi. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Maun ayat 4 sampai 5 Allah berfirman yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apa yang paling baik di sisi Allah, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ialah sholat tepat pada waktunya. Seandainya kita tahu betapa dahsyatnya sujud, kita pasti tidak akan pernah mengangkat kepala dari tanah. Sekianlah kultum dari saya. Apabila banyak salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Triponya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada anak kami yang sudah membacakan Al-Quran, menyampaikan kultur singkatnya tentang sholat, serta moderator yang alhamdulillah mulai bagus ya, mulai teratur, tinggal suaranya aja agak dikencangin dikit. Alhamdulillah kawan-kawan kita ini telinganya agak kurang sedikit ya. Agak kurang pendengarannya ya. Nggak cukup dipanggil sekali, 2 kali ya. Untuk kedepannya kami harapkan wali kelas untuk memilih anak-anaknya sebagaimana jadwal yang sudah terlampir di di WA group, untuk memilih anak-anak yang suaranya kencang-kencang selama ini di kelas. Yang agak kencang Bapak Ibu ya wali kelas, itu yang disuruh kultum, moderator dan baca Al-Quran. Nah, kita pengen lihat yang biasanya suaranya kencang, itu pasti mimbar ini kencang nggak? Kencang juga ya, nah, insya Allah. Kita buktikan aja. Jadi kami berharap wali kelas dipilih orang-orang yang biasanya suaranya kencang. Selanjutnya kembali kami ingatkan untuk kelas 12 ya. Sebentar lagi kita akan melakukan yang namanya malam ibadah. Maka bawa perlengkapannya, terkhusus kita akan nanti mandi nih Bapak-bapak, nanti kita akan mandi kelas 12 ini di hari Sabtu. Dan kita langsung fokus kepada praktek. Kita tidak ada lagi nonton video kayak kemarin. Kita akan langsung praktek. Kalau ngambil duduk, langsung akan praktek juga ngambil duduk. Tidak lagi teori seperti yang kemarin. Jadi kami berharap nanti karena ini juga bagian dari Prahisub Babur, karena tidak ada lagi mungkin jadwal mabit kita Pak, karena di bulan Maret itu sudah puasa itu.
Jadi kami berharap ini bagian dari persiapan kita untuk ujian di simulator kelas 12. Maka bawa perlengkapannya, salah satunya baju ganti. Ya, baju ganti. Nah, siapa tahu nanti kami akan wajibkan untuk mandi. Nah, waktunya tidak akan bisa kami pastikan sekarang, tapi insya Allah kami akan lakukan yang namanya praktek mandi wajib. Siapa tahu masih ada yang hafal teori, tapi pas disuruh mandi sama seperti mandi biasa. Ya, prakteknya tidak seperti yang kita tonton di dalam video. Ya, sehingga dapat kami berikan pengarahan sebelum diuji nanti sama guru-guru yang lain atau dari unit yang lain. Mungkin ini saja, terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Guru yang hadir dalam kegiatan sholat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya. Amin. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.